Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4568, 4569, 4570. 500. Dev hampir saja tertawa keras. 500 koin roh emas ungu bagi Dev hanyalah hal kecil, seperti hujan gerimis atau setitik air di lautan. Namun, bagi Yao Mei, jumlah itu adalah angka astronomis. Baik di dunia manusia biasa maupun dunia dewa, perbedaan di antara manusia selalu ada. Ada orang yang rela menjual segala harta benda demi biaya pengobatan 10.000, tetapi tetap tidak mencukupi dan hanya bisa menunggu ajal. Ada pula orang yang dengan mudah menghabiskan 10.000 hanya untuk seporsi kaviar, tanpa peduli. Itulah perbedaan yang telah ada sepanjang sejarah manusia. 500 koin roh emas ungu memang banyak, tetapi ini sudah menjadi aturan kota binatang, tidak ada pilihan lain. Tunggu aku menjual batu roh ini, lalu aku akan pergi ke penjara untuk memberikan sesuatu agar kakakku menderita lebih sedikit. Yao Mei mengira Dev terkejut dengan jumlah 500 koin roh emas ungu. Ayo, bukankah kau bilang tahu tempat di mana batu roh bisa dijual dengan harga tinggi? Bawa aku ke sana, Dev berkata dengan tenang. Yao Mei mengangguk dan segera membawa Dev berkeliling kota binatang. Karena Dev belum pernah datang ke kota binatang sebelumnya, Yao Mei menjelaskan berbagai bangunan yang ada di kota itu. Ia memperkenalkan tempat yang menjual pil obat, tempat menempas senjata, pasar transaksi, dan juga beberapa penginapan terbaik, tempat pertarungan arena, dan sebagainya. Dari penjelasan Yao Mei, Dev mendapat gambaran yang cukup jelas tentang kota binatang ini. Yao Mei, bagaimana kau bisa begitu mengenal kota binatang? Dan kenapa kakakmu bisa ditangkap? Dev merasa heran karena Yao Mei tidak tinggal di kota binatang, tetapi sangat memahami seluk-beluknya. Selain itu, alasan kakaknya ditangkap masih menjadi tanda tanya bagi Dev. Aku dan kakakku sering datang ke kota binatang untuk menjual rumput abadi dan batu roh, jadi aku sangat mengenalnya. Kakakku ditangkap karena Yao Mei tampak ragu, sepertinya tidak ingin menjelaskan. Sudahlah, kalau tidak ingin bercerita, tidak usah dipaksakan. Ayo kita pergi. Dev tidak memaksa. Mengenai alasan kakaknya ditangkap, ia juga tidak terlalu peduli. Yao Mei membawa Dev berbelok ke sana kemari, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gang kecil. Di ujung gang itu, ada sebuah rumah tradisional berbentuk halaman dengan 4 sisi. Di sini, harga pembelian batu roh paling tinggi. Yao Mei menunjuk ke rumah itu. Dev melihat pintu rumah itu tertutup rapat, sama sekali tidak tampak seperti tempat untuk berbisnis. Tidak ada orang di sini. Dev bertanya. Yao Mei tidak menjawab. Dia maju ke depan dan mulai mengetuk pintu dengan pola tertentu, 3 ketukan panjang dan 1 pendek. Setelah itu, pintu baru dibuka oleh seorang anak kecil yang tampaknya berusia belasan tahun. Namun, Dev tahu bahwa di dunia dewa ini, usia seseorang tidak bisa dinilai dari penampilan luar. Bisa jadi anak kecil ini sudah hidup ratusan tahun. Setelah membuka pintu, anak kecil itu melihat sekeliling, lalu bertanya kepada Yao Mei, "Langit tanpa batas, samudra tanpa tepi." Yao Mei menjawab dengan kalimat yang sama. "Masuklah." Anak kecil itu mempersilakan mereka masuk. Dev yang melihat kejadian itu merasa bingung. Apa ini? Kenapa seperti mereka sedang memberikan sandi rahasia? Bukankah hanya ingin menjual batu roh? Kenapa harus seolah-olah seperti operasi rahasia? Setelah masuk ke halaman, Dev dengan waspada mengamati sekeliling. Tidak perlu khawatir, di sini aman, apalagi di kota binatang ini, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan, kata Yao Mei, mencoba menenangkan Dev. Tempat apa yang kau bawa aku ini? Tidak seperti tempat bisnis, bahkan harus memberikan sandi. Ini seperti markas rahasia saja. Dev berkata pelan, tenang saja, aku sudah biasa di sini, jawab Yao Mei. Melihat keyakinan Yao Mei, Dev tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti Yao Mei masuk ke dalam rumah yang dipandu oleh anak kecil itu. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi di dalamnya dipasang formasi penghalang. Setelah masuk ke dalam ruangan, di sini apapun yang dilakukan tidak akan terdeteksi, dan apapun yang dibicarakan tidak akan terdengar. Dev merasa heran, hanya untuk menjual batu roh, mengapa harus begitu rahasia? Bahkan sampai memasang formasi penghalang. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bertubuh agak gemuk masuk dan duduk di depan Dev dan Yao Mei. Yao Mei, sudah dapat batu roh itu? Pria parubaya itu bertanya kepada Yao Mei. Paman Kian, awalnya sudah dapat, tapi kemudian dirampas kembali. Aku hampir saja tertangkap, jawab Yao Mei dengan nada menyesal. Kalau batu roh itu tidak dapat, kenapa kau datang ke sini?
Paman Kian mengerutkan kening, suaranya terdengar sedikit menghardik. Paman Kian, meskipun batu roh itu tidak dapat, aku masih punya batu roh lainnya. Yao Mei menjelaskan sambil mengeluarkan batu roh yang diberikan Dev padanya. Lalu ia melanjutkan, selain itu, temanku ini juga punya batu roh dan ingin menjualnya kepadamu. Setelah mendengar penjelasan itu, barulah Paman Kian memperhatikan Dev dan mulai menatapnya dengan teliti. Dev merasa aneh, mengapa pria itu terus memandanginya. Tiba-tiba, Dev merasakan gelombang kekuatan spiritual berusaha menyelidiki dirinya. Berusaha mencari tahu tentangku. Dev tidak tinggal diam. Ia langsung melepaskan kekuatan spiritualnya, menangkis serangan itu, dan bahkan menyelidiki balik Paman Kian. Saat kekuatan spiritual Dev menembus tubuh Paman Kian, ia sedikit terkejut namun segera tenang kembali. Dev menemukan di dalam tubuh Paman Kian ada jejak energi manusia. Padahal, kota binatang melarang masuknya ras selain ras binatang. Meski Paman Kian tampak seperti ras binatang dari luar, di dalamnya tersembunyi energi manusia. Ekspresi Paman Kian berubah masam, tatapannya tajam menatap Dev. Ia tidak menyangka kekuatan spiritual Dev begitu kuat. Paman Kian adalah kultivator alam Mahayana kelas 4, sedangkan Dev baru berada di alam kesengsaraan kelas 9. Meski kekuatan spiritual tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat kultivasi, selisih kekuatan mereka seharusnya cukup jauh. Namun, Dev tidak hanya berhasil menangkis serangan spiritualnya, tetapi juga menyelidiki tubuhnya. Ini membuat Paman Kian memancarkan aura membunuh. Dev menyadari niat membunuh itu, tetapi ia tetap tenang. Kawan, meskipun formasi penghalang ruangan ini dapat menutupi jejak aktivitas, jika terjadi pertempuran, formasi ini tidak akan mampu menyembunyikannya. Kau lebih paham aturan kota binatang daripada aku, jadi kupikir kau harus mempertimbangkan baik-baik, kata Dev sambil tersenyum. Aura membunuh dari tubuh Paman Kian perlahan menghilang. Apa tujuanmu ke sini? Tanya Paman Kian. Menjual batu roh, jawab Dev singkat. Paman Kian, jangan khawatir. Kami benar-benar hanya ingin menjual batu roh. Dev ini baru pertama kali masuk ke kota binatang, dia tidak tahu apa-apa, tambah Yao Mei yang mulai merasa ada yang tidak beres. Paman Kian mengangguk. Ia mengambil batu roh dari tangan Yao Mei dan memeriksanya. 5 koin roh emas ungu, kata Paman Kian. Paman Kian, batu roh sebesar ini sebelumnya selalu dihargai 7 koin roh emas ungu. Mengapa sekarang hanya 5? Yao Mei bertanya dengan dahi berkerut. Dulu ya dulu, sekarang situasinya berbeda. Pemeriksaan semakin ketat. Kalau kau menjualnya di tempat pembelian resmi, batu roh ini hanya dihargai 3 koin roh emas ungu, jawab Paman Kian. Yao Mei menggigit bibirnya, lalu dengan pasrah berkata, baiklah, aku jual. Paman Kian melemparkan 5 koin roh emas ungu ke tangan Yao Mei, lalu memasukkan batu roh itu ke dalam kantong penyimpanannya. Tuan, tunjukkan batu roh yang ingin Anda jual. Paman Kian berkata kepada Dev. Dev menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengakses kantong penyimpanannya dan mengeluarkan salah satu batu roh terbesar yang ia miliki. Batu roh itu sebesar batu gilingan, dengan berat mencapai 10.000 jin. Untungnya, di dunia para dewa seperti ini, berat 10.000 jin bagi seorang kultivator terasa ringan seperti bulu. Jika di dunia manusia biasa, batu seberat ini tentu membutuhkan derek untuk memindahkannya. Dev sebenarnya tidak berniat menjual batu roh itu. Baginya, batu roh adalah sumber daya yang sangat baik untuk kultivasi, jauh lebih berharga daripada uang. Saat ini, Dev tidak kekurangan uang, tetapi ia membutuhkan sumber daya. Ia mengeluarkan batu roh itu dari kantong penyimpanan, tetapi tetap menyimpan batu-batu lainnya di kantong tersebut. Ia sengaja tidak memindahkannya ke cincin penyimpanan karena khawatir makhluk kecil penelan segalanya miliknya akan memakan semua batu roh itu. Melihat batu roh yang dikeluarkan Dev, baik Paman Kian maupun Yao Mei terkejut. Ini, batu roh sebesar ini. Yao Mei ternganga, matanya hampir melompat keluar karena kaget. Paman Kian, yang juga gemetar karena takjub, mendekati batu itu dan menyentuhnya dengan hati-hati. Berapa koin roh emas ungu yang bisa Anda tawarkan untuk batu roh ini? Dev bertanya kepada Paman Kian. Alih-alih menjawab, Paman Kian tiba-tiba menyerang Dev dengan telapak tangannya. Serangan itu begitu cepat dan mendadak, sehingga Dev tidak sempat bereaksi. Jarak mereka yang dekat membuat serangan itu langsung mengenainya. Boom! Dev terlempar jauh, tubuhnya menghantam formasi pelindung di ruangan itu dengan keras. Formasi itu bergetar hebat, memancarkan cahaya putih sebelum akhirnya runtuh. Formasi itu memang hanya dirancang untuk menutupi suara dan jejak energi. Namun, jika terjadi ledakan energi besar seperti ini, formasi itu tidak mampu menahannya. Paman Kian, apa yang Anda lakukan? Yao Mei terkejut dan segera berlari ke arah Dev. Kau tidak apa-apa, Dev. Yang ditolong oleh Yao Mei untuk bangkit, menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja. Meskipun serangan itu mendadak, Dev tidak terluka parah. Paman Kian jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mungkin karena khawatir energinya terdeteksi dan melanggar aturan kota binatang.
Selain itu, tubuh fisik Dev sangat kuat, sehingga serangan itu hanya membuatnya terlempar tanpa cedera serius. Namun, Paman Qian tampak terkejut melihat Dev masih baik-baik saja. Yao Mei, orang ini dari istana kota. Kau membawanya ke sini, kau ingin mencelakakanku. Paman Qian menatap Yao Mei dengan marah. Orang dari istana kota, tidak mungkin. Aku menemukannya di luar kota binatang. Yao Mei tidak percaya dan memandang Dev dengan ragu. Paman Qian, apa buktinya dia orang istana kota? Batu roh ini sudah cukup sebagai bukti. Batu roh sebesar ini hanya pernah muncul satu kali di kota binatang, 80 tahun yang lalu. Seorang kultivator menemukannya di bawah tanah. Batu ini bahkan pernah dipamerkan di kota binatang sebelum akhirnya disimpan dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang, batu ini ada di tangan pemuda ini. Dia pasti dari istana kota, datang untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian memandang Dev dengan waspada. Mendengar penjelasan itu, Yao Mei segera menjauh dari Dev, penuh rasa curiga. Kau benar-benar orang istana kota. Yao Mei menatap Dev dengan penuh amarah, merasa telah dibohongi. Dev merasa frustrasi, ia tidak menyangka situasi akan menjadi serumit ini. Jika ucapan Paman Qian benar, kota binatang memiliki hubungan dengan kaum dewa, karena batu roh ini berasal dari kantong penyimpanan. Luota, aku bukan orang istana kota. Jangan salah paham, Dev mencoba menjelaskan. Mengapa aku harus percaya padamu? Paman Qian mendengus dingin. Dengan ini, Dev berkata sambil melepaskan gelombang energi yang langsung mengarah ke Paman Qian. Bersambung.